Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan lanjut untuk melakukan update data dari data di database. Oke, sebelum itu ada beberapa yang akan kita coba refactor. Di sini di bagian file-filenya kita akan coba refactor sedikit. Untuk namanya ini kita akan coba ganti jadi form, bukan tambah form. Lalu kita ganti jadi form pasien, form kelurahan, dan juga form pasien. Oke. Nah, habis itu di sini di setiap form itu kita submitnya akan kita ganti. Jadi bukan button, tapi dia adalah input. Kenapa? Karena supaya kita bisa kasih nilai di dalamnya gitu. Input tipenya submit, name-nya itu adalah submit boleh. Kemudian value-nya itu adalah ini akan dinamis sih. Oke. Bisa simpan atau bisa ubah. Oke, sekarang kita taruh simpan dulu aja. Begitu juga yang satunya. Kita ganti jadi input. Ini inputnya, kasih value, simpan. Oke. Nah, di sini nih sekarang kita mulai. Untuk bisa ubah data, pertama kita harus tahu data yang mana dulu yang mau kita ubah, kan? Dari sini kita bisa tambahkan satu buah kolom lagi di tabelnya, supaya kita bisa tahu nih. Dari list kita ke kelurahan dulu deh, yang gampang. Dari sini kita tambahin satu kolom, itu misalnya namanya adalah aksi atau action, sama aja. Nah, kita tambahin di setelah for each, di dalam for each td itu kita tambahin satu buah lagi. Kita akan tambahkan button, sebuah button, tapi dia adalah link, tapi bentuknya button, berarti A, pakai tag A aja. Dan hurufnya nanti kita arahin ke form kelurahan .php. Nanti ada embel-embel ya, tapi nanti dulu. Button sm, button edit tuh biasanya warna kuning. Oke, pakai outline aja, button outline. Oke, kita namanya ini kita pakai icon aja. Gimana? Kita pakai icon. Kita punya ini font awesome. Edit, coba kita cari. Untuk edit dia ada nih di sini. Untuk ada dua, ini kita ambil yang ini aja. Nah, itu dia. Nah, ini nggak usah pakai FAFW, itu nggak apa-apa. Coba kita lihat hasilnya ke kelurahan dulu. Oke, sip. Nah, ini jadi ada buttonnya nih, warna kuning. Oke, sama kita harus betulin yang di sidebar, karena kita ganti nama kan.
Di sidebar ini tambahnya kita ganti jadi form. Nah, gitu aja. Dah. Kemudian udah apa lagi? Oh ya, kemudian kita akan kasih tahu nih dia. Ketika kita arahin ke form, kita akan kasih tahu nih data apa yang mau kita edit, yaitu dengan kita tambahin parameter ID, lalu kita tampilkan untuk ID-nya $kelurahan ID kayak gini. Nah, sekarang kalau kita refresh bisa dilihat di linknya di bawah. Nah, itu ada ID-nya. Nah, nih ada ID-nya tuh. Oke. Sekarang kita kalau ada ID-nya berarti dia ada data yang mau diedit. Berarti kita kasih tahu dulu ke formnya, form kelurahan. Kita ke paling atas, kita sebelum masuk template, oke. Kita mau terhubung ke database, berarti require database $db koneksi. Oke. DB koneksi. Sekarang kita mau cari datanya, cari query database. Yang kita cari query-nya adalah kita cari db query, yaitu adalah select bintang from kelurahan. Kita mau cari yang spesifik, ID-nya berapa, ya kan? Kita pakai where ID sama dengan berapa gitu. Nah, ini untuk dapetin ID-nya itu kita bisa pakai global variable atau variable server. Jadi kita bisa tangkap parameter ID. Kita coba cek $ID sama dengan $_get. Karena dia di parameter, kita ambilnya pakai get ID. Oke. Sekarang kita cek nih, if $ID atau $ID-nya nggak kosong gitu, atau ada parameternya, kita masukin di sini $ID. Oke. Lalu kita juga bisa set nih proses. Kita bikin proses, terus cek pakai ternary apakah ID-nya ada. Kalau ada berarti dia adalah ubah, kalau nggak ada berarti dia adalah simpan, kayak gitu. Sekarang di bawah di submitnya kita bisa ganti nih, jadi pakai yang ini, proses yang mau dilakukan apa, simpan atau ubah gitu. Ya kan? Kalau udah, ini kita bisa ambil nih. Harusnya kita ambil satu. Sebentar. Tombol udah. Ini juga udah sama. Lupa deh.
langsung ya. Oh, langsung fetch. Oke. Jadi kita bisa langsung fetch nih. Jadi bisa, karena ini masuk ke dalam parameter, kita bisa pakai cara kayak pas insert di proses. Kita bisa lihat contek prosesnya dikit. Kita bisa pakai statement kayak gini, atau kita bisa langsung aja sisipin kayak gini gitu dari query. Lalu karena kita ini mau cari data spesifik, berarti kita cuma butuh satu data untuk dikembalikan. Jadi kita bisa ambil fetch gitu. Nah, fetch ini dia untuk ngambil satu data aja gitu dari query-nya. Berarti ini hasilnya itu, biar lebih, ini adalah data kelurahan sama dengan $query fetch, biar lebih gitu aja. Nah, kayak gini. Oke. Kita bisa pakai nih kelurahannya. Kita bisa masukin ke setiap input kayak gini, ke setiap input. Nah, kayak gini. Oke. Langsung aja kita masukin, gak usah pakai banyak mikir lagi. Di bagian input sekarang kita tinggal masukin value. Kita bisa masukin value echo PHP echo di adalah kecamatan, berarti kelurahan. Dia pakai array asosiatif, berarti ini catch ID. Oke, gitu. Dan namanya value echo PHP echo tambahin kelurahan nama gitu. Oke. Sekarang kita lihat di sini, kalau kita refresh, ini kan ada ID-nya ya. Kalau kita refresh, nah ini muncul datanya gitu. Sekarang sebelum dikirim, ini bisa dilihat juga, ini berubah tombolnya jadi ubah. Kalau dikirim kita butuh ngirimin ID-nya juga, berarti kita tambahin lagi di sini. Kita pakai PHP if, atau kita bisa kirimin lewat sini sih untuk ID-nya. Cuman biar sama aja, ini diminta untuk taruh ke input, bikin input hidden. Yaudah, kita bikin input hidden aja. Input tipenya hidden, jadi ini nggak bakal tampil. Namanya ID-nya nggak usah, kita hapus aja. Kita ganti jadi value. Value-nya kita tampilin ID echo PHP echo $ID. Oke, kayak gini. Nah, ini ID-nya muncul kalau misalnya PHP if $ID-nya ada. Kita pakai ini aja, templating engine, and if kayak gini. Nah, gitu dia.
Ini udah. Oke. Sekarang kita refaktor untuk proses kelurahannya. Sekarang di sini kita selain cek isetnya, kita juga ngecek ini ID, $ID juga kita tangkap. Bentar aja deh. $ID-nya belakangan tangkapnya. Kalau di ini kita bisa pakai switch case. Oke. Ini adalah $_post. Yang kita cek adalah submit. Oke. Value-nya adalah misalnya simpan. Kalau simpan itu berarti nanti kita masukin yang bawah. Kalau default nanti itu belakangan. Kita kosongin dulu. Ini prosesnya. Oke. Nah, kayak gini. Break. Sekarang kita masukin cache yang kedua. Itu adalah ubah, ya kan? Kayak gini. Proses update data. Oke. Kayak gini. Jangan lupa di break. Kita break dulu aja. Oke, kayak gini. Habis itu kita bisa lakuin hal yang sama di sini untuk update. Tinggal update pasien set masing-masing datanya. Oke. Nah, karena ini nggak apa-apa sih, langsung aja. Kita bisa langsung di sini kita copy aja kayak gini, nggak usah repot. Ini tinggal diganti update kelurahan, set masing-masing nilainya. Karena ini ada 3, kita bisa langsung aja. Ini jangan lupa sebelum itu kita tangkap dulu ID-nya. $ID dia post ID. Oke. Jadi kita set dia namanya sama dengan $. Kita langsung aja di sini tanda tanya, koma, itu catch ID-nya tanda tanya, lalu kita where ID sama dengan tanda tanya, dan ini $ID. Oke, kayak gitu. Dibalikin, kalau berhasil dibalikin ke kelurahan. Oke, kayaknya ini kita bisa turunin aja, jadi ditaruh di bawah. Setelah semuanya berjalan, gak apa-apa ya, ini gak apa-apa, taruh luar aja kayak gini. Jadi mau berhasil mau enggak nanti bakal tetap balik ke kelurahan. Atau kalau mau ngecek errornya satu persatu, ini bisa dimasukin satu persatu di setiap cache-nya kayak tadi. Kayaknya lebih prefer ditaruh sini sih. Oke, taruh sini. Ini update data kelurahan. Jadi kalau dia gagal, dia nggak balik, dia nampilin errornya gitu. Oke. Ini udah
udah, tinggal terakhir kita coba untuk delete sekalian ya. Ntar kita coba dulu untuk kelurahan, kita ubah dia jadi 2. Oke, kecamatan ID-nya apakah dia berubah? Berarti kita harus tampilin untuk listnya ya. Kelurahan kita tambahin untuk kecamatan ID, gitu, karena ini ID tinggal tambahin catch ID. Nah itu dia, ini udah berhasil balik, berhasil di update datanya. Oke. Sekarang coba kita bikin untuk yang delete sekalian. Jadi ini kita bakal bikin delete, ini kita copy aja, tapi kita langsung arahin. Sebentar, harusnya kita bikin form di sini. Form untuk post, metodenya actionnya itu diarahin ke proses kelurahan. Titik PHP jangan lupa. Oke, habis itu isinya itu kita cuma nampilin input hidden. Input hidden untuk ID. Lalu ini kita ganti jadi value. Jangan lupa di sini kita tampilin ID-nya. $kelurahan ID. Oke, seperti ini. Kemudian kita input, kita pakai button aja. Button boleh nih. Button class, button SM, button outline, danger. Habis itu type-nya submit, name-nya itu submit juga. Ini kita kasih, kita kasih icon delete. Di sini ada trash, kita pakai yang ini aja. Kita pilih yang polos. Oke, ini udah. Nggak apa-apa, kayak gini. Kita refresh. Karena ini ke samping, kita bikin jadi karena itu ke bawah, kita bikin jadi ke samping. Kita tambahin kelas di TD-nya deflex. Gapnya lupa, ini kita ganti dulu jadi 4. Lalu untuk konten 4 komponen, salah, harusnya utility. Kita buat spacing flex, harusnya pakai kasih gap, lupa nih. Ground wrap order, lah untuk gapnya kayaknya nggak ada, lupa pakai apa ya. Pakai di 4 tuh ada nggak
ada sih. Yaudah, pakai around aja. Oke, item. Justify content. Aku lupa. Oke. Oh ya, ini aja. Kita lihat hasilnya. Kayaknya kejauhan, mending jangan. Kita kasih ini aja margin di sini MR 1 2 ya 2 deh. Oke. Ya gitulah. Kayaknya bisa ngasih gap dari sini, lupa tapi. Oke. Udah. Sekarang coba kita arahin ke sini. Apakah dia masuk ke default? Kita coba echo. Coba echo untuk delete. Nah, delete. Oke, sip. Dia udah masuk ke sini, tapi untuk datanya ini hanya butuh ketika simpan dan ubah. Berarti kita kasih itu aja. If aja. If $post submit. Kalau $post submitnya nggak kosong, baru kita ambil datanya. Kalau kosong nggak usah diambil. Di sini kita ambilnya ID aja. ID kita ambil $_push ID. Oke, terus tinggal di execute untuk delete-nya. Tinggal gini sih. Ini default SQL delete kelurahan where ID kayak gini, kelurahan well delete. Oke. Sekarang kita balik lagi, kita refresh. Di sini coba kita hapus 1. Ternyata error. Server version for syntax. Ya, lupa. SQL-nya salah. Delete from. Oke. Kita refresh dan ya,
sudah kehapus. Oke, jadi seperti ini buat edit dan juga delete. Hal yang sama bisa diterapkan untuk yang pasien dan tabel yang lainnya. Oke, ini udah selesai, tinggal diterapkan aja ke yang lainnya. Oke, terima kasih. Oh, mungkin tambahin sedikit buat bagian template. Jadi mungkin ini bisa dilihat untuk title-nya itu bakal sama terus. Kalau misalnya mau diganti, itu mungkin kita bisa coba terapin hal ini di bagian top. Bentar, dibersihin dulu. Untuk title-nya kita bisa bikin dalam bentuk variabel. Kita bisa kasih dia php echo $title. Misalnya kita mau buat title. Jadi di setiap halaman, misalnya di sini di indeks dulu deh. Di indeks misalnya sebelum template topnya kita harus kasih atau buatin variabel title. Sama dengan misalnya di sini dashboard misalnya Raka gitu. Oke, kayak gini. Terus yang kedua, coba kita lihat dulu deh hasilnya. Nah, ini udah berubah. Kalau misalnya kita pindah halaman, nah ini dia bakal error nih di situ. Jadi kita bisa kasih nilai default. Nilai defaultnya misalnya ini tugas PW2 gitu. Jadi kalau nggak dikasih kita nggak buatin variabel title di halamannya, dia bakal pakai nilai defaultnya. Nah, tugas PW2 kayak gitu. Jadi di sini mungkin kalau kita kasih di sebelum topnya title sama dengan ini apa? Daftar data kelurahan. Misalnya gitu. Misalnya. Kayak gitu dia. Nah, kayak gitu. Oke. Oke. Ini boleh dihilangin juga kalau misalnya nggak dipakai. Ya, boleh tinggal dikreasikan aja kreativitas mungkin. Oke, sekian untuk video pembuatan CRUD dengan PHP dan MySQL. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa ditanyain langsung aja. Oke, thank you.